Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Kepala Kanwil, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, yang saya hormati, jajaran pejabat dan keluarga besar di lingkup wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, serta seluruh pemirsa yang menyaksikan video ini secara virtual. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas di masa pandemi ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Amalia, dan saya adalah perwakilan dari Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Maluku untuk pidato. Dan pada kesempatan ini, saya akan membawakan tema pidato yang berjudul Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Seperti yang kita tahu, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,32% pada kuartal kedua tahun 2020. Jumlah ini menurun drastis jika dibandingkan dengan sebelum adanya COVID-19, yakni 2,97%. Menurut data dari BPS, sebanyak 70,53% masyarakat berpenghasilan 1,8 juta ke bawah mengaku mengalami penurunan pendapatan. Dari angka 70,53% tadi, harus diingat bahwa UMKM termasuk golongan yang mengalami pengurangan penghasilan. Bahkan, beberapa ada yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2018 lalu, UMKM menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja, menyediakan hingga 99% dari total lapangan kerja, menyumbang 61,07% dari total PDB, 14,37% dari total ekspor, dan 60,42% dari total investasi. Semua itu bila dibandingkan dengan usaha besar. Maka, sudah sewajarnya berbagai kebijakan menunjukkan keberpihakan kepada UMKM. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah kepada UMKM adalah dengan diluncurkannya program UMI. Dari SIKP atau Sistem Informasi Kredit Program, di Provinsi Maluku sendiri tercatat sebanyak 2.192 penerima UMI dengan penyaluran sebesar 9,9 miliar. Di samping program UMI, pemerintah juga meringankan beban pelaku UMKM melalui insentif pajak, di mana pelaku UMKM diberikan insentif terhadap PPh final yang harus dibayarkan. Untuk pegawai dari UMKM tersebut juga diberikan insentif dari PPh pasal 21 atas upah yang diterima. Kebijakan-kebijakan yang telah dibuat, alangkah baiknya bila disosialisasikan secara masif terlebih dahulu. Kebijakan insentif pajak misalnya, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar 120,61 triliun pada tahun 2019. Namun, hingga akhir kuartal ketiga, yakni per 31 Agustus tahun 2020 ini, realisasinya baru 18,85 triliun atau sekitar 18,05%, sangat tidak maksimal. Nah, belum maksimalnya realisasi ini tidak bisa dipungkiri adalah juga karena kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Bagaimana dengan UMI? UMI, realisasinya perlu diacungi jempol. Sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 ini, kinerja penyaluran pembiayaan UMI telah menjangkau 1,6 juta debitur dengan nilai 5,12 triliun. Artinya, program pembiayaan UMI telah mencapai 98% target debitur
pada awal kuartal keempat ini. Pada akhirnya, semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah memerlukan sinergi dan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat, termasuk kita pemuda. Kesadaran untuk mendukung perekonomian bangsa dengan membeli hanya kepada produk Indonesia, terutama produk-produk lokal, serta ikut berperan aktif dalam mensosialisasikan berbagai program pemerintah, salah satunya adalah insentif pajak, yang bisa jadi tetangga kita sendiri tidak tahu, padahal dia butuh. Melakukan sosialisasi dalam skala besar memang tugas dari Dirjen Pajak. Namun, dalam skala kecil, siapapun bisa melakukannya. Misalnya, mensosialisasikannya lewat media sosial atau menyelipkannya dalam percakapan sehari-hari. Ayo, bangkitkan UMKM Indonesia. Sekian pidato dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.